Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1063 sampai tahun 1065. Ketika pertama kali tiba di Yunan Selatan, dia mengalami pembunuhan yang mendebarkan. Awalnya, Kevin Ye tidak berniat menghabiskan sel otaknya untuk mempertimbangkan hubungan antara situasi di Yunan Selatan dan ibu kota kekaisaran, dan ingin kembali tidur nyenyak di malam hari. Sebelum dia bisa kembali ke kamarnya di halaman belakang rumah keluarga Xiao, Kevin Ye dicegat. Dia mengatakan bahwa ada situasi militer yang mendesak untuk didiskusikan dengannya. Namun, Kevin Ye tidak punya pilihan selain berbalik dan berjalan menuju ruang tamu di halaman depan rumah keluarga Xiao. Namun, Nalan Kinger, yang mengikuti Kevin Ye sepanjang jalan di malam yang gelap, tidak tinggal diam. Melihat Kevin Ye menoleh dan berjalan menuju halaman depan, dia tidak peduli. Dia benar-benar mengikuti 3 langkah dan 2 langkah. Melihat Nalan Kinger masih tidak jauh di belakangnya, Kevin Ye tiba-tiba terkekeh dan menghentikan langkahnya. Melihat ke belakang, dia menatap Nalan Kinger dengan senyum di wajahnya. Aku berkata, gadis kecil, apa yang ingin kamu lakukan denganku sepanjang waktu? Menghadapi pertanyaan Kevin Ye, Nalan Kinger menundukkan kepalanya, dan wajah cantiknya tampak memiliki wajah yang sulit diungkapkan, aku. Terbata-bata 2 kali, tetapi Nalan Kinger tidak dapat membuka mulutnya. Dia hanya melirik Kevin Ye dari sudut matanya. Ketika Kevin Ye melihat ekspresi Nalan Kinger, dia tidak dapat menahan tawa dan bercanda, hei, kamu tidak benar-benar menyukaiku. Apakah kamu siap untuk mengatakannya kepadaku? Ketika Nalan Kinger mendengar ini, wajahnya menjadi lebih merah. Dia berkata dengan gugup, siapa yang akan mengaku kepadamu? Kamu sangat cantik. Aku baru saja kalah dalam permainan, dan bajingan-bajingan sialan itu membiarkanku datang kepadamu. Wajah Kevin Ye ditutupi dengan lingkaran. Dia tidak dapat memahami apa yang dikatakan Nalan Kinger. Dia menyentuh dahinya dan berkata dengan rasa ingin tahu, apa hubungannya antara kalah dalam permainan dan datang kepadaku. Nalan Kinger menghentakkan kakinya dan berkata, siapa yang meminta pemimpin untuk menjelaskan sebelum dia pergi, mengatakan bahwa kamu memiliki banyak pil dan alat ajaib. Jadi, orang-orang itu tidak berani berbicara denganmu, jadi mereka mengirimku. Sambil mengatakan itu, bibir Nalan Kinger mengepal dengan merah, dan kemudian dengan ekspresi malu, dia bahkan berkata dengan marah di dalam hatinya, bajingan terkutuk itu tidak berani berbicara, tetapi datang kepadaku dan berkata, aku tahu bahwa aku tidak akan bertaruh dengan mereka. Meskipun kata-kata Nalan Kinger terputus-putus, kata pengantarnya tidak cocok dengan kata-kata berikutnya, tetapi Kevin Ye pada dasarnya juga mendengar seorang jenderal. Kevin Ye tidak menyangka bahwa Charlie Qin, seorang sosok yang licik, memiliki lubangnya sendiri sebelum dia pergi. Dia bahkan mendorong para pemain pedang biru ini untuk datang kepadanya dan meminta pil. Menghadapi cahaya bulan, Kevin Ye segera menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Nalan Kinger melihat penampilan Kevin Ye dan langsung berkata, halo, raja yang banyak bicara, apa ekspresimu? Kevin Ye berkata sambil tersenyum tipis, tidak apa-apa, apalagi yang harus kulakukan. Aku hanya ingin pil dan alat sihir. Aku punya banyak barang seperti ini. Tidak masalah jika aku memberimu beberapa. Mendengar ini, Nalan Kinger sangat gembira dan berseru, benarkah? Kamu tidak bercanda. Nalan Kinger tidak menyangka Kevin Ye akan begitu ceria. Pil dan senjata sihir yang tampak seperti harta karun gunung di pedang biru dan gerbang surga yang tersembunyi itu tampak seperti tumpukan tembaga dan besi yang pecah di mulut Kevin Ye, dan itu dapat diberikan kepada orang-orang sesuka hati. Melihat penampilan Nalan Kinger yang terkejut, Kevin Ye tidak bisa menahan senyum dan berjalan menghampirinya. Dia memiringkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, aku selalu menepati kata-kataku. Itu hanya beberapa pil dan alat sihir. Kamu kembali dan beritahu mereka untuk menungguku di ruang timur. Aku akan berada di sana sebentar, dan aku akan memastikan kalian semua mendapat bagian. Mendengar janji Kevin Ye, suasana hati Nalan Kinger dapat digambarkan dengan kemarahannya. Namun, ketika berada di dekat wajah tampan Kevin Ye, Nalan Kinger masih merasa sedikit tidak nyaman dan berkata, semua orang mendapat bagian. Kalian tidak bercanda, kan? Kata Nalan Qing dengan cepat sambil bergumam dengan mulut kecil, tidak, aku ingin mengikutimu sepanjang waktu, jika kamu tidak menghitung kata-katamu, melarikan diri untuk sementara waktu bagaimana caranya. Kevin Ye tidak berdaya dan berkata dalam hatinya, gadis kecil ini benar-benar memperlakukanku sebagai kekayaan tuan tanah. Haha. Terserah kamu. Kevin Ye tersenyum acuh tak acuh dan mengabaikan Nalan Kinger lagi. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan menuju ruang tamu halaman depan rumah Xiao. Saat ini, di ruang tamu halaman depan rumah Xiao, 5 orang besar dari militer barat daya semuanya ada di sana. Mereka telah mengelilingi meja pasir di ruang tamu.
Mereka terlihat sangat aneh dan tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu. Selain kelima pemimpin militer ini, ada juga beberapa prajurit muda berseragam militer di ruang tamu halaman depan rumah Xiao Jia. Beberapa dari mereka mencatat, beberapa mengetik sesuatu di pemancar, seolah-olah mereka sedang menyampaikan perintah. Melihat Kevin Ye dan Nalan Xinger di belakangnya melangkah ke ruang tamu ruangan, kelima pemimpin militer itu segera menghentikan gerakan mereka di tangan mereka, dan kemudian berbaris dalam satu garis. Kelima pasang mata itu menatap Kevin Ye, dan emosi mereka sangat rumit. Lagi pula, setelah mengalami pembunuhan di sore hari dan menyaksikan pertempuran kekuatan gaib yang kuat, sikap kelima pemimpin militer ini terhadap Kevin Ye mengalami perubahan besar 180 derajat. Bahkan Charlie Qin, pemimpin pedang biru, adalah penguasa dua kuil gelap. Namun, pemuda itu dapat dengan mudah membunuhnya dalam hitungan detik, yang menunjukkan bahwa kemampuan kultivasi Kevin Ye sepenuhnya lebih unggul daripada seluruh pedang biru. Kou Haitao, khususnya, adalah murid Kunlun. Dia kagum sekaligus takut dengan kekuatan dahsyat untuk membunuh Adipati Agung dari klan darah gelap dan penyihir gelap. Sebenarnya, begitulah dunia. Yang kuat akan dihormati dimanapun mereka berada. Itu tidak ada hubungannya dengan usia, itu hanya terkait dengan kekuatan absolut. Bahkan Yang Wunyuan, yang telah memperhatikan ketidaksenangan Kevin Ye sepanjang waktu, menjadi rendah hati setelah melihat Kevin Ye lagi. Setidaknya, dia tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun di depan Kevin Ye dengan memberinya kesempatan lagi. Apakah kalian semua di sini? Kevin Ye menyapa lima pemimpin militer sambil tersenyum. Apa yang dia katakan bukanlah orang lain, tetapi jiwa militer barat daya, Komandan 3 Pasukan, Jenderal Kou Haitao. Saat itu, Kou Haitao melihat Kevin Ye lagi, dan sikapnya berubah total. Dia berjalan lurus ke depan. Tangan tua itu mengulurkan tangan dan memegang tangan Kevin Ye dan berkata, Ye Shaoshuai, kamu bisa mengandalkannya. Situasi di Myanmar telah berubah. Kami akan berdiskusi denganmu. Setelah itu, Kou Haitao bersikap akrab dan menarik Kevin Ye ke meja pasir yang besar. Kevin Ye berkata pelan sambil tersenyum, Komandan Kou, apa yang terjadi? Kamu terburu-buru sekali. Kou Haitao menghela napas dan berkata, hei, apalagi yang bisa terjadi? Itu bukan sal sialan itu. Kata Kou Haitao sambil menjentikkan jarinya, menunjuk ke kota Mitkina di atas meja pasir. Menurut berita dari pemerintah Burma, lebih dari 50.000 pasukan utama Sal malam ini hampir keluar pada waktu yang sama, bersama dengan kota Mitkina. Dengan mobilisasi pasukan dalam skala besar seperti itu, kami khawatir apakah dia akan bergerak menuju Vietnam Timur dan Yunnan Selatan. Apa? Kevin Ye tertegun sejenak, lalu dengan cepat berkata dengan terkejut. Bab 1064. Memobilisasi 50.000 pasukan utama dan meninggalkan kota saat matahari terbenam benar-benar langkah yang besar, dan itu juga sangat aneh bagi Sal. Meskipun SAL adalah panglima perang terbesar di Myanmar secara nama, dia hanya memiliki sedikit orang di tangannya. Sekarang, dengan hampir semua kekuatannya, Sal ingin melakukan sesuatu yang benar-benar menggugah pikiran. Ketika Kevin Ye baru saja mendengar berita itu, reaksi pertamanya adalah keheranan. Namun, dia segera sadar kembali dan langsung menuju meja pasir di ruang tamu. Kemudian seluruh orang itu menatap meja pasir untuk waktu yang lama. Jarak antara Mitkina dan Yunnan Selatan tidak jauh. Jika Saral ingin mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Yunnan Selatan, kemungkinan ini tidak mungkin. Kou Haitao berdiri di samping Kevin Ye dan menjelaskan. Kevin Ye mencibir dan berkata, tidak, jika aku Sal, aku tidak akan pernah membuat kesalahan bodoh seperti itu. Kou Haitao tidak mengerti, kenapa? Ye Shaoshuai, kamu begitu yakin? Kevin Ye menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, tentu saja, tanah timur sangat luas, dan ada jutaan tentara profesional saja. Sal tidak akan sebodoh itu. Dia tidak akan berpikir dia bisa melawan timur dengan orang seperti itu di tangannya. Dia keluar kota sepanjang malam, dan dia pasti mencoba melakukan sesuatu yang lain. Kata-kata Kevin Ye juga sangat masuk akal. Bagaimanapun, meskipun SAL ganas, dalam hal kekuatan, dia hanyalah panglima perang lokal. Dia tidak bisa mengguncang timur dengan 50.000 senjata. Dia hanya bisa membakar dirinya sendiri. Jadi selama kamu adalah orang normal, kamu tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Kou Haitao mengangguk, lalu melanjutkan, menurut pendapat Ye Shaoshuai, apa yang ingin dilakukan Sal ini? Kou Haitao pintar dan menendang bola langsung ke Kevin Ye. Aku tidak tahu persis apa yang ingin dia lakukan sekarang. Namun, jelas bahwa karena Sal ini berani memobilisasi semua pasukan utamanya keluar dari kota, dia pasti memiliki kekuatan. Jika tebakanku benar, tindakannya pasti ada hubungannya dengan situasi di Myanmar. Situasi di Myanmar. Kou Haitao menarik napas dingin, tidakkah menurutmu Sal ini ingin menyerang tentara pemerintah Myanmar? Kevin Ye berkata sambil tersenyum tipis, itu bukan tanpa kemungkinan ini. Bagaimanapun, jauh lebih pasti untuk memenangkan pemerintah Myanmar yang lemah daripada langsung menyerang kota timur penting Yunnan Selatan. Ini.
Kou Haitao menarik napas dingin dan mengunyah kata-kata Kevin Ye yang disebut pikiran teror. Bagaimanapun, ketika Kou Haitao memikirkannya dengan saksama, Sal mungkin benar-benar melakukannya jika dia gila. Myanmar sekarang dalam masa sulit, dan saya khawatir tidak dapat lagi menahan kudeta militer. Saat ini, Kou Haitao dan Qian Zhen adalah kalian. Lihat aku. Aku melihat kalian. Wajahku tiba-tiba menjadi berwibawa. Bagaimanapun, situasi di Myanmar terkait erat dengan situasi di Yunnan Selatan. Jika Sal benar-benar ingin menyerang pusat pemerintahan Myanmar dan membangun kembali tatanan baru di Myanmar, maka masalah akan muncul. Tidak peduli taipan militer atau pasukan pedang biru ini bertugas menghancurkan Sal atas permintaan pemerintah Myanmar saat ini. Hubungan mereka harus dianggap sebagai sekutu. Jika pemerintah Burma saat ini dibubarkan oleh Sartre, itu pasti akan menjadi pesan negatif bagi Kou Haitao dan Qian Zhen. Menyelamatkan atau tidak, ini adalah masalah yang sulit di depan Kou Haitao dan Qian Zhen. Namun, apakah itu Kou Haitao atau Qian Zhen, mereka semua adalah manusia. Tidak peduli siapa yang membuat pilihan yang sulit seperti itu, mereka harus bertanggung jawab penuh atas masalah apapun. Di seluruh timur, tidak ada perang selama 50 tahun, dan tidak ada yang mampu kalah dalam pertempuran. Oleh karena itu, di bawah dilema, Kou Haitao dan Qian Zhen hampir secara bersamaan mengalihkan pandangan mereka ke Kevin Ye. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, faktanya adalah bahwa hanya pemuda di depannya yang memiliki hak untuk memutuskan dan berbicara pada saat ini. Qian begitu cepat dan tak bergerak sehingga dia menggerakkan alisnya ke arah Kou Haitao. Artinya sangat jelas. Dia ingin meminta Kou Haitao untuk maju dan menanyakan tentang kata-kata Kevin Ye. Kou Haitao juga menyadarinya. Dia terdiam sejenak dan kemudian menghadap Kevin Ye, yang telah menatap meja pasir dengan linglung. Ye Shaoshuai, Charlie Qin menyerahkan semua beban Yunnan Selatan padamu. Sekarang kau adalah panglima tertinggi pasukan dan pedang biru di Yunnan Selatan. Jika Sal benar-benar ingin melakukan kudeta militer kali ini, bagaimana kita harus menghadapinya? Bisakah Ye Shaoshuai memikirkan tindakan balasan? Pertanyaan Kou Haitao sangat bijaksana, tetapi itu juga merupakan ujian. Bagaimanapun, Kevin Ye telah melihat prestasi dan wilayah Kevin Ye. Namun, pandangan Kevin Ye tentang urusan militer dan kemampuannya untuk mengendalikan situasi masih belum jelas. Oleh karena itu, perlu untuk mencoba mencari tahu apakah pemuda di depannya memiliki kemampuan untuk memimpin orang-orang tua ini. Kevin Ye juga menyadari hal ini. Namun, atas sikap Kou Haitao, Kevin Ye atau diam-diam memarahi dengan cara rubah tua. Lagi pula, sebelum kedua kalinya, baik Kou Haitao maupun Qian Zhen tidak percaya diri sebagai pemimpin Yunnan Selatan. Sekarang situasi telah berkembang sedemikian rupa sehingga orang-orang tua berpikir untuk mundur dan menghalangi diri mereka sendiri di depan mereka. Perhitungan seperti itu memang tidak menyenangkan. Namun, dalam menghadapi situasi yang tergesa-gesa seperti itu, Kevin Ye tidak berminat untuk berdebat dengan Kou Haitao dan yang lainnya. Kevin Ye hanya bertanya pada dirinya sendiri, Panglima Kou, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sebelum saya membuat keputusan. Kou Haitao tertegun dan berkata, Ye Shaoshuai, tolong beritahu saya apa yang saya ketahui dan apa yang saya katakan. Saya tidak tahu berapa banyak garnison timur yang ada di Yunnan Selatan. Kevin Ye tidak sopan, dan bertanya langsung kepada Huang Long. Namun, Kou Haitao tidak menjawab pertanyaan ini. Sebaliknya, Yang Wunyuan, kepala staf, memimpin dan menjawab, saya paling tahu pertanyaan ini, Komandan Muda Ye. Di selatan Yunnan, sekarang ada lebih dari 80.000 tentara yang ditempatkan di daerah militer barat daya, bersama dengan infanteri, artileri, dan pasukan lapis baja. Kevin Ye berkata dengan senyum tipis, cukup. Mata Kevin Ye sangat menakjubkan. Bahkan Kou Haitao dan Qian Zhen merasakan semacam ketakutan dari hati. Kemudian dia mendengar Kevin Ye berkata dengan nada memerintah, kirimkan saya perintah untuk memobilisasi semua angkatan bersenjata di Yunnan Selatan ke garis perbatasan, dan semua pasukan akan waspada. Jika ada yang salah, Anda dapat segera menyeberangi perbatasan untuk bertarung. Kevin Ye hanya kalimat sederhana, tetapi tidak ada yang berani melawan. Kou Haitao, sang pemimpin, berkata, ya, saya akan mematuhi Jenderal Ye. Namun, saat ini, beberapa prajurit muda berseragam militer yang bertugas mengirim berita di ruang tamu kediaman Xiao Jia berdiri dengan aneh dan berjalan menuju Kou Haitao dan yang lainnya. Laporkan ke beberapa pemimpin, informasi militer penting. Bicaralah. Baru saja, kami kehilangan kontak dengan pemerintah Myanmar. Saya khawatir. Ketika mendengar berita ini, Kou Haitao terkejut. Dia menoleh ke arah Kevin Ye. Pada saat yang sama, Yang Wunyuan dan Qi Heng juga melihat ke arah Kevin Ye, Ye Shaoshuai, sepertinya kamu sangat tidak beruntung karena tertabrak olehmu. Hanya Kevin Ye yang berdiri di tempat, bergumam dalam hatinya, terkejut, mereka sangat cepat. Bab 1065. Jarak dari Burma ke Naypyidaw tidak terlalu dekat di Myitkyina,
dan Legiun SAL telah kehilangan kontak dengan Dian dan Naypyidaw hanya dalam beberapa jam, yang dapat digambarkan dengan kata kecepatan. Namun meskipun begitu, Kevin Ye masih tidak ingin percaya bahwa kecepatan berbaris Sal akan begitu cepat sehingga orang-orang tidak dapat membayangkannya. Ini di luar harapan semua orang. Bahkan serangan kilat tidak dapat melakukan ini sama sekali. Ini tidak dapat membantu tetapi membuat hati Kevin Ye menghasilkan sedikit keraguan yang aneh. Ruang tamu seluruh rumah bangsawan Xiao Jia tiba-tiba diselimuti oleh emosi kompleks yang berbeda. Kou Haitao, dengan wajah muram, memberi perintah kepada para prajurit muda di belakangnya, terus kirim sinyal ke arah Naypyidaw untuk melihat apa yang terjadi di sana. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menghubungi mereka. Baik, Kepala. Perwira muda itu segera memberi hormat dengan hormat dan berlari kembali ke posnya tanpa melihat ke belakang. Saat ini, Yang Wunyuan dan Qi Heng tampak berwibawa. Bahkan Komandan Qian Zhen di satu sisi memiliki wajah yang sangat rumit. Tampaknya pertempuran di Yunnan Selatan telah dimulai, dan pedang serta pedang sudah dekat. Dan Kou Haitao berada di sekitar meja pasir besar di sekitarnya, mondar-mandir, tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Perlahan, mata Kou Haitao tiba-tiba berbalik dan menatap Kevin Ye, yang telah menunjukkan senyum tipis. Marsekal Ye, saya khawatir situasinya berada pada saat yang paling berbahaya. Setelah Naypyidaw dikalahkan, Sal, sebagai panglima perang terbesar di daerah itu, dapat menggantikannya. Jika Sal menjadi keluarga di Myanmar, tidak akan ada kedamaian di Yunnan Selatan. Jadi, saya pikir. Sebelum Kou Haitao selesai berbicara, Kevin Ye berkata sambil tersenyum, jadi, Komandan Kou ingin bertempur dengan sekuat tenaga, mengirim pasukan melintasi perbatasan dan bergegas membantu Naypyidaw. Pikiran Kou Haitao diungkapkan oleh Kevin Ye, tetapi dia mengangguk dengan berat. Kevin Ye tidak bersuara. Sebaliknya, Marsekal Qian Zhen di satu sisi keberatan, Lao Kou, tidak menyenangkan mengirim pasukan melintasi perbatasan. Meskipun kita memiliki kekuatan pasukan kelompok di Yunnan Selatan. Namun, kita harus memperhitungkan lingkungan geografis, kondisi budaya, dan pengaruh internasional dari operasi lintas batas. Selain itu, dalam menghadapi kebangkitan racun-racun Myanmar, kekuatan pasukan kelompok kita mungkin tidak dapat mendominasi perang dengan Sal. Pada akhirnya, jika tentara kita dimakamkan di negara asing, akan sulit bagi kita untuk menjelaskannya kepada seluruh timur. Yang Wunyuan juga berkata saat ini, Kou Shuai, saya merasa kata-kata Qian Shuai masuk akal. Haruskah kita berhati-hati tentang hal-hal seperti perang lintas batas, menelepon gedung ibu kota kekaisaran dan meminta instruksi? Baik Qian Zhen maupun Yang Wunyuan, itulah sikap Lao Cheng yang memegang negara. Bagaimanapun, Timur, yang tidak memiliki pengalaman dalam perang asing selama bertahun-tahun, bertempur dengan gegabah melintasi perbatasan, dan kemenangan atau kekalahan juga tidak dapat diprediksi. Selain itu, jika penguasa menyalahkan mereka, mereka tidak dapat menyalahkan mereka. Melihat bahwa Qian Zhen dan Yang Wunyuan menentang ide-ide mereka sendiri, Kou Haitao tidak dapat menahan diri untuk tidak tenang sejenak. Meskipun Kou Haitao adalah panglima tertinggi dari 3 pasukan barat daya secara nama, pada kenyataannya, Kou Haitao masih memiliki darah seorang pejuang. Jadi dibandingkan dengan Qian Zhen dan Yang Wunyuan, Kou Haitao masih sedikit radikal. Setelah terdiam, Kou Haitao menoleh untuk melihat Kevin Ye dan berkata, Ye Shaoshuai, apa maksudmu? Jelas, prajurit profesional ini tidak dapat membawa pot operasi lintas batas, jadi mereka hanya dapat mencari arti dari Kevin Ye. Pertama, Kevin Ye bukanlah seorang prajurit profesional. Kedua, dia diperkenalkan oleh Charlie Qin. Jika terjadi kesalahan dalam perang, mereka dapat melemparkan pot ke Kevin Ye. Namun, jawaban Kevin Ye, tetapi membiarkan Kou Haitao cukup kecewa. Semua orang melihat Kevin Ye berkeliaran di sekitar meja pasir, dan kemudian berkata sambil tersenyum, Komandan Kou, sejujurnya, saya tidak setuju dengan operasi lintas batas. Pertama, ini adalah perang modern. Jelas tidak cukup bagi pasukan kelompok untuk masuk jauh ke wilayah musuh tanpa kerja sama angkatan udara. Kedua, kita tidak tahu persis apa yang terjadi di sisi yang berlawanan. Pada saat ini, kita dengan gegabah menyerang dan menakut-nakuti ular itu. Ketiga, jika Naypyidaw benar-benar hilang, kita mungkin tidak dapat bergegas mencari bantuan bahkan jika kita berada ribuan mil jauhnya. Oleh karena itu, untuk menyimpulkan ketiga poin ini, kita tidak memiliki kondisi atau kebutuhan untuk mengirim pasukan sekarang. Kata-kata Kevin Ye sangat masuk akal dan masuk akal. Bahkan uang di satu sisi benar-benar mengagumkan. Awalnya, Komandan Qian Zhen mengira Kevin Ye dan Charlie Qin adalah faksi yang sama. Namun, dia tidak menyangka bahwa pemuda di depannya lebih stabil dan tenang daripada Charlie Qin dalam menganalisis situasi. Namun, kata-kata Kevin Ye membuat Kou Haitao sangat tidak puas. Kou Haitao berkata dengan marah, menurut maksud Komandan Muda Ye, bagaimana kita harus bertindak sekarang? Anda tidak bisa membiarkan kami duduk di selatan Yunnan dan menunggu. Jika Sal benar-benar berhasil mendirikan pemerintahan militer di Naypyidaw, akan lebih sulit bagi kami untuk bertindak lagi.
Kou Haitao adalah pendukung habis-habisan, tetapi kata-katanya tidak masuk akal. Bagaimanapun, para petinggi militer ini berada di Yunan Selatan untuk menghadapi situasi seperti itu. Sekarang mereka diminta untuk duduk dan tidak melakukan apa-apa. Mereka benar-benar cemas. Saat ini, semua mata di ruang tamu terfokus pada Kevin Ye. Lagi pula, karena Kevin Ye telah menggulingkan pendapat Kou Haitao, dia, sebagai panglima tertinggi nominal Yunan Selatan, harus memunculkan ide-ide yang lebih kuat. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki prestise untuk memimpin seluruh situasi seperti remaja. Namun, Kevin Ye tidak terburu-buru saat ini, seolah-olah dia memiliki rencana dalam pikirannya. Melihat sekeliling meja pasir, jari Kevin Ye tiba-tiba muncul di posisi tertentu di atas meja pasir. Tiba-tiba, sisa-sisa kota Mitkina di atas meja pasir segera berubah menjadi bubuk ke arah Kevin Ye. Komandan Kou tidak perlu khawatir. Meskipun saya tidak mendukung operasi lintas batas berskala besar, bukan berarti kita hanya menonton dan menonton. Karena Sal memiliki keberanian untuk memobilisasi semua pasukan utama keluar dari kota dan bergegas ke Naipidao, Mitkina lamanya pasti kosong. Kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengepung Wei dan menyelamatkan Zhao. Saya tidak percaya Sal akan meninggalkan sarangnya. Jangan tiba-tiba, mata Kou Haitao berbinar, dan bergumam, mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao, mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao, bagus, bagus, rencana ini layak dilakukan. Baiklah, saya akan memobilisasi sekelompok pasukan di Yunan Selatan untuk membiarkan mereka bergegas ke Mitkina sepanjang malam. Namun, tepat ketika Kou Haitao hendak menelepon, Kevin Ye berkata lagi, menyela Kou Haitao, Komandan Kou, jangan terlalu merepotkan. Tidak perlu memanggil pasukan kelompok ketika mereka pergi ke Mitkina pada malam hari. Selain itu, mereka semua adalah orang biasa. Kou Haitao segera menenangkannya, bagaimana cara merebut Mitkina tanpa menggunakan pasukan kelompok. Pelatih Kou, jangan khawatir. Sudah cukup bagiku dan para pemain pedang biru untuk pergi ke sana.